Aku ada artikel lagi ya. Artikel. Coba kita lihat artikelnya. Play. Anggita Oktaviani, pemain Persija wanita dipaksa suka sama Maele. Maele karena aku udah sayang banget sama dia. Oh jadi di awal ada unsur pemaksaan? Nggak ada. Hah? Cuman waktu ngomong ke orang tua, nembak dia memang sih bapaknya dalam keadaan kusekap. Jadi diterima. Tapi sebenarnya nggak ada pemaksaan. Bener. Bener. Gak ada tekanan. Nggak Anggi? ada. Nggak ada. Sekarang dong tekanan batin. Oke, tapi emang benar pada saat dipaksa gimana sih? Mau nggak gitu? Oh, nggak ada pemaksaan Nggak ada. apapun. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Oh berarti berita itu hoax. Hoax. Ya. Oke, nah apa sih yang buat kamu sudah apa sih? Apa sih yang paling kamu suka dari Mael? Jawab. Tuh, ditanya. Gimana Ya dia? sabar, kau bang. Ya sabar. Pekerja keras, terus unik, Unik lucu ya lucu, juga ya. iya. Oke. Tapi kalau Mael kalau lagi bikin konten sama kalau lagi di rumah lagi berdua gitu sama seriusnya apa sama-sama bercanda juga? Beda. Kalau dia lagi kerja mungkin tegas ya. Iya. Aku juga sampai takut sih kadang, maksudnya tapi dia tegas kan kerja. Cuma kalau lagi berdua gitu, lucu banget, manja. Romantis gitu ya. Mael. Nah, menurut kamu Mael itu tipe yang romantis atau humoris? Kalau ada hanya dua nih ya, romantis atau humoris? Humoris. Humoris, nggak romantis ya? Kayaknya nggak bisa romantis sih. Tetap aja ada acara ya lamaran, dia tetap ngelawak gitu kan. Berarti kan humoris kan? Ya. Kalau lagi berdua, Sama aja. humoris juga. Humoris juga. Nama panggilan Ntar kalau lagi sayangnya ada apa? perlunya kali mau minjem duit atau lagi di rumah. Panggilan sayangnya apa? Kamu manggil dia apa? Sayang aja. Sayang. Sayang. Iya. Tapi kan manggil sayang, gitu ya? Ya, aku kan orang sana jadi logannya, Yang. Iya. Gitu. Tetap ya tinggi. Kalau kamu nadanya. manggil Mael apa? Sayang. Oh sayang. Kalau berarti Mael tuh memang orang asli Sumatera. Iya, Aceh Medan. Oh Aceh Oh, Aceh Medan. Medan. Karena kan kalau misalnya di peran kan ada yang di Medan-Medanin gitu kan. Jadi kalau kamu memang pure ya dari Iya, sana ya. pure dari Kalau sana. Anggi? Betawi. Oh Betawi. Pantes tuh ngasih pantun ya sama dia. Iya, Oh, lu harus masih masih dikeroyok pantun. warga lu. Pakai roti buaya. Jadi nanti ramalan harusnya pakai roti buaya ya? Keluarganya banyak. Pakai roti buaya dong kemarin. Belum, Itu kalau kan lamaran lamaran. belum. Oh, belum. Ntar pas nikahannya baru bawa roti buaya. Sama palang pintu biasanya kan. Oh iya. Jadi buaya-buaya pun ku bawa nanti. Iya. Iya. Yang buaya beneran mau dibawa sama dia. Nah, kalau dari Mael sendiri apa sih yang disuka dari Anggi? Dia ini cewek pekerja keras. Iya. Salah satunya nggak banyak juga cewek bisa main bola kan. Terus di keluarga juga dia yang mengangkat derajat keluarga dia. Gitu. Kita kayaknya harus belajar bola deh, Mak. Biar kita terlihat pekerja keras. Maksudnya ngapain? Dia memang bekerja keras bukan hanya bola doang. Emang kegiatan-kegiatannya dia juga. Bukan masalah kayak begitu. Gua mau les bola boleh, Andi? Hah? Tapi gua bakal izin-izin nih, soalnya kan bentrok sama jam lapangan. Ih, parah banget buat lumba-lumba. Oke, pada saat pertama kali Mael nembak Anggi di mana? Di mana ya? Kita lagi nongkrong ya? Iya. Kayaknya nggak nembak sih. Lagi kayak- nongkrong, rame-rame, terus aku tembak dia, yang lain pada bubar. Kok lagi nongkrong, bukan dong. Iya apa sih? Kita lagi makan malam. Iya, lagi makan. Iya, Terus? biar kayak orang-orang. Terus lagi dinner. Iya. Terus Nggak ada nembak-nembak sih. Kayak cuma Menyatakan kali. Iya. Pakai bunga-bunga gitu nggak? enggak. Enggak. nggak pakai bunga? Enggak, paling Ngomongnya gimana ke dia? lebih ke ngomong terus deket-deket. Nggak ngomong sih, terus pendekatan ya udah terus pacaran, terus ya udah tunangan gitu dong. Nggak ada kayak pakai kata-kata. Terus pas kamu bawa pertama kali ke rumah gitu, orang tua katanya sempat kaget ya? Iya kaget. Oh. Kok abang-abang siapa nih? Gitu. Iya. Ya siapa yang dibawa anak gua? Kaget sama dia. Kagetnya gimana? Ya kaget. Kaget lucu gitu ya? Kaget komedi? Iya. Kamu sama dia serius gitu? Iya, sama dia serius gitu.
dia kan duda gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Terus ya sekarang udah terima sih, terima banget malah. Alhamdulillah. Pinter dia ngambil hatinya ya. Iya, pinter banget. Karena di rumah juga rajin, bantu-bantu juga ya. Baik. Kemarin dia orangnya tahu. Ya kan lumayan di rumah jadi ada anak laki kan, bantu-bantuin. Karena Mael belum pernah melakukan hal romantis, bagaimana kalau sekarang kita minta Mael untuk mencoba romantis, ya? Untuk bisa Ini bunganya bener. Ya. kasih bunga. Berdiri dong, berdiri dong. Nanti kalau udah adegan ini jangan lupa foto ya. Ini Lu kalau seminggu dibuang, jangan seminggu di situ aja lu. Layu. Action. Nih. Hei. Sayang, Kayak gitu tukang dong. bunga contohnya kalau gitu. Ajarin. Ajarin kok. Coba. Ajarin. Ajarin. Masternya. Lu bisikin dia dong. Lu bisikin dia bukan ngajarin. Oh ya gini. Bisikin dia. Ketok dulu pintunya. Oh, Maaf, ini di taman, Mbak. Oh di taman. Iya. yang mana sebenarnya? Lihat nggak? Oh, di taman. Bisa lihat nggak? Iya. Sayang, Sayang, Iya sayang. aku ada uang lebihnya. aku ada uang lebih nih. Terus? Aku beliin bunga Aku beliin bunga buat kamu. buat kamu. Terima dong. Terima dong. Eh, Eh, dengar nggak? denger nggak? Terima. Terima. Aku pakai headset, ulang. Pintar, Anggi tuh. Nggak mau dengerin Igun. Kayak, Ini kayak apa lagi nih? Sayang. Sayang. Iya sayang. pinjem duit dong. Ayo serius Maya coba gimana? Oke. Lu kan belum pernah nyatain perasaan coba. Anggita, Ya. kamulah wanita yang dikirim Tuhan atas doaku untuk obat hatiku. Cakep. Jadi, bukan pantom. Bininya tuh kuat loh, pantas dia Sapinya jadi bini pemarah yang ya. kuat. Pemarah. Jadi inilah, terimalah bunga dari aku sebagai hadiah. Tuh Anggi mah romantis tuh. Dia mau cium pipi, lu nya nggak mau. Iya. Belum muhrim. Oh, belum mau. Belum. Iya. Ah, jorok. Belum. Ya, Jangan oke. jangan parah, Iya. jangan. Kita artikel dulu ya, artikel dulu ya. Iya. Ya, ya. Artikel, silakan. Mana artikel? Sebelum terkenal, Maele sempat menjadi sopir Diki Chandra selama 2 tahun. Bener itu Bang Mael. Betul. Jadi dari Medan ke Jakarta waktu itu mau ngapain ceritanya? Merantau dulu awalnya ke Garut dulu. Kebetulan bapak aku di Aceh kerja di salah satu perusahaan pabrik sawit. Udah pensiun. Jadi aku dipulangkan duluan untuk ngelihat pembangunan rumah di sana. Tapi di sana aku nggak ada kerjaan kan, pengen kerja juga, nggak pengen nganggur. Terus ada kenalan di Garut, diajak ke Jakarta. Diajak ke Jakarta, ternyata kerjanya sama Diki Chandra, Pak Diki Chandra. Oke, tapi itu memang bakat-bakat bikin konten, bakat melawak-melawak belum ada? Belum ada sama sekali. Oke. Nah, berarti tahun berapa itu? 2016. 2016. 2016 jadi supir Pak Diki Chandra. Oke. Nah, jadi setelah itu mulai bisa pertama kali kamu bikin konten itu siapa yang kamu terinspirasi sama siapa? Waktu di era aku nyupir, Instagram tuh lagi rame-ramenya fitgram yang 15 detik itu tuh. Ya. Nah, jadi orang pada bikin itu. Kebetulan aku ada temen yang jago bikin itu tuh. Bikin video. Bikin video, dia Oke. konten kreator kan. Ya. Nah, terus aku liatin, aku tanya, gimana pendapatan di sosial media? Ternyata besar. Dia ngasih tahu ke aku dia sudah beli mobil sendiri.
Terus aku tuh pengen kayak dia, jadi aku lama-lama beraniin diri ngomong ke Pak Diki Chandra, aku keluar jadi supir, pengen jadi konten kreator. Sekarang Pak Diki Chandra tahu nggak kalau kamu udah jadi content creator? Tahu. Gimana pendapat dia? Komennya apa dia? Iya mungkin nggak percaya aja dia, kagum mungkin. Kagum mungkin ya. Iya. Oke, nah Kagum. katanya kamu sering bolos kerja pada saat itu. Iya. Dulu tuh aku kan nyupirin dia, kadang nyupirin anak-anaknya. Anak-anaknya mau dijemput, aku izin. Aku bilang ada keluarga datang dari Aceh, padahal nggak ada. Klise lah ya kalau supir emang suka begitu ya. Iya. Atau apa gitu ya. Biasa itu. Iya, padahal aku pengen bikin video doang itu. Iya, Video-video iya, udah biasa itu. dulu gitu. Oh jadi alasan karena cuma pengen bikin konten Bener. gitu. Iya. Makanya sekarang kalau supir gua di kepalanya gua taruh CCTV. Jadi dia kembali ke tahu. Tapi Kang Diki Chandra tahu nggak kalau kamu bohong pada saat itu? Awalnya mungkin nggak tahu. Ini gara-gara acara ini jadi tahu dia nih. Jadi pas akhirnya keluar dari Pak Diki Chandra itu bener nggak? Ini mau diklarifikasi aja ya karena aku dapat dari sumber terpercaya gitu. Keluar dari Pak Diki Chandra itu karena kamu nyolong handphone, bener? Enggak. Enggak. ya. Nggak salah. Tapi emang nasib orang kita nggak ada yang pernah tahu ya. Nggak ada yang Iya. pernah tahu. Jadi Sampai akhirnya ketemu, oh ini gue suka dan ternyata ini menghasilkan buat gue gitu kan. Iya, padahal dulu aku waktu keluar, aku tuh nggak punya tabungan, Bang. Tabungan. Iya lah abang lah. kakak lah. Abang lah. Abang lah. Medan kan abang. Abang lah. Masa mama? Masa mama? Aneh orang ini. ya. Orang kau. Iya bang. Jangan Oke kau bang. tanggapi. Iya. Oke. Belum nggak punya tabungan terus. Nggak punya tabungan, tapi berani-beraniin bilang kalau aku mau keluar dari supir, pengen jadi konten kreator. Padahal aku nggak ada modal sama sekali. Terus Pak Diki Chandra nanya, kau ada tabungan nggak? Nggak ada. Jadi ngapain berani kali keluar? Ya tapi dalam hati ini memang yakin aja. Terus ditawarin dia, ya udah kau tidur di rumah aku aja. Ada base camp dia itu buat anak-anak karyawan dia. Tapi aku malu kan karena nggak kerja di situ, jadi aku nggak mau lah tinggal di situ. Terakhir aku numpang di ruko teman aku. Teman aku tuh jualan seblak dulu. Iya. Jadi nggak di tempat Diki Chandra karena nggak kerja, Iya. malu kan gitu. Bandol. Tapi tetap numpang di tempat teman. Iya. Oh, iya ya. Kalau sama kawan kan malunya nggak malu-malu Nggak kali. malu-malu kali. Nggak malu-malu kali. Juga tadi mikir Iya. gitu, Mas. Iya kan, gue pikir sama temen join katanya numpang juga. Numpang. Dan temennya cuma jualan seblak lagi. Iya. Terus aku di ruko dia tuh 2 lantai. Satu lantainya tuh dia jualan seblak, satu lantai tuh kosong. Oh. Jadi tempat tempat nyimpen barang-barang bekas dia. Ya, akhirnya aku numpang di situ. Terus sambil bikin video mesti pakai HP itu. Minta Nggak tolong. bantuin temennya jualan seblak? Enggak. Oh nggak tahu diri. Ini namanya bentuk-bentuk temen yang nggak tahu diri. Iya. Kan gua bilang, nggak tahu diri. Tapi dan setelah lu lagi di tempat yang teman lu yang sebelah itu udah mulai menghasilkan konten. Belum. Belum Tapi juga? aku bikin terus. Bikin terus tapi belum upload. Belum. Udah upload, tapi Tapi aku belum. bikin terus, tapi belum ada pemasukan. Terus pas udah dapat pemasukan temen yang ditumpang Ya itu yang tinggal, seblak, ya ditinggal. Gini, tapi kalau nggak ada temen lo itu yang ngasih tempat lo tinggal, lo nggak mungkin bisa seperti sekarang lu lo. kan Siapa dapat namanya? pembagiannya. Apa? Dapat pembagian pertama dikasih nggak? Ya enggak lah. Aku beli motor dia dulu. Oh beliin dia motor. Beliin dia motor. Motor dia aku beli. Ini motor kok aku bayarin aja sini. Gitu. Nah, akhirnya motor dia lu beli, dia nggak punya motor. Dia nggak punya motor. Oke. Nah, pada saat itu kan lu udah bikin konten. Iya. Nah, seorang Nah Mael nikah pertamanya pas di mana nih? Apa? Nikah pertama pas di mana? Kan kamu duda nih. Iya. Nah nikah pertama pas udah ke Jakarta udah dia pas sebelumnya? sukses. Udah sukses. Udah sukses. Udah sukses. Terus aku pindah ke Cibubur. Di bumi perkemahan. Bukan. Ya, di mana? Emang aku udah pernah buka. Ya, maka aku tanya
Bang? Legenda, Bang. Oh, legenda. Legenda. Iya. Legenda wisata. Legenda Iya, wisata. oke. Tapi Bang, kakak ini kok nggak nanya-nanya ya? Mana? Ini? Ini. Emang dia cantik-cantik doang di situ Belum, aja. Oh, belum. Belum, kan gue dari tuanya. Dia sekali dia memang jarang ngomong, sekali ngomong nyelekit. Sabar aja, aku lagi dikeker sama dia nih. Memang dikeker Lagi ya? dikeker kau sama dia nih. Oke. Terus kau tinggal di bumi perkemahan. Ih, baru digituin baru nanya. Mael nih bisa nyanyi loh. Suara kamu bagus ya? Enggak, siapa bilang? Nyanyi, coba nyanyi. Ntar lu nih, tadi legenda belum Iya selesai ya. belum, dia Iya. jelasin. Nah, Dia akhirnya tinggal di Mungkin belum mananya. kau. Iya. Perhatikan kau dari tadi. Suara sopan. Mel, terus akhirnya awal lu sukses tuh yang pas udah keluar dari situ atau masih pindah lagi? Udah keluar dari situ. Terus aku kan udah Ada naik, endorse gitu? endorse, udah malu numpang sama teman. Akhirnya juga ada manajemen yang narik aku. Lu tinggal sama dia? Iya, difasilitasin di daerah Cibubur. Numpang Sama lagi? aja, lu sama aja. Enggak, aku beli rumah di situ kan manajemen dulu. Nah, lo tau nggak nih? Setelah nih, yuk nih gong ini. Setelah dia tunangan kemarin, lo sekarang numpang di rumah keluarga dia. Makanya bapaknya Anggi seneng. Iya. Lu bantu-bantu di rumah. Tepat. Gua paham berarti. Emang dia demen bercanda ya orangnya ya? Oke. Enggak, lu Nah, serius dong, lu bener numpang lagi. Enggak. Jadi aku ditarik manajemen difasilitasin, otomatis aku ngambil di rumah di situ. Cuman base camp kita tuh di situ. lu tinggal di base camp dulu kan? Iya. Iya, Nah, iya. Nah, iya, lu numpang. Iya. Tapi akhirnya beli rumah kan di beli rumah. Tapi lu keseringan di rumah apa di base camp? Sekarang base camp. Ya, lu Base camp kan punya aku. Yang penting Base campnya punya aku. dan sekarang base campnya udah punya dia. Gitu maksudnya. Waktu dia tempat gua tukang nggak sebelah. percaya sama orang-orang begini, gua hidupnya udah numpang. Yuk, waktu dia tukang seblak, ya kan? Dia berhasil motor tukang seblaknya dibeli. Nah iya, Nah, dia numpang di base camp. Sekarang base campnya dibeli sama dia. Itu. benar. Nah, dia sekarang lagi numpang lagi, ngerti nggak? Ah, Iya, lu. Emang Udah. begitu katanya. siklusnya begitu. Oke, tapi ternyata Mael ini walaupun humoris tapi juga punya suara yang indah. Kalau lo nggak ngaku, kita punya tayangannya. Coba kita lihat ya ini. Aduh. Coba nyanyi. Dari mana, Bang? Dari Komdak. Ini tadi. Bantingkan sekali, Bang. Berdiri dong, berdiri.